semuanya, selamat datang di Little Fingers Craft. Hari ini aku akan membuat video mengenai membuat tas kecil mungil part 2. Jadi kita akan membuat tutup dan juga tali-tali yang lainnya. Sebelum kita mulai, aku mau menjelaskan bahwa sebetulnya untuk pola dasar dari tutup ini sama dengan pola yang kita gunakan untuk membuat tas, badan tas di bagian bawahnya. Jadi ini nanti di sini aku akan menjelaskan dengan sedikit lebih cepat. Jadi kalau kalian merasa ini terlalu cepat, kalian bisa cek ke video aku mengenai membuat tas ini part 1. Di situ aku menjelaskan dengan lebih pelan dan lebih detail. So you can check that one. Nanti akan aku bagikan linknya di description box. Yang pertama, kita mulai dengan magic ring. Seperti biasa, mulai dengan magic ring, lalu kita buat single crochet sebanyak 8 kali. Satu single crochet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan terakhir 8. Oke, setelah itu kita tarik simpulnya, kita rekatkan, dan kita buat single crochet lagi di sepanjang stitchesnya, sepanjang lubangnya. Satu lubangnya kita buat 2 single crochet. Ini di lubang pertama aku buat single crochet pertama, lalu single crochet kedua masih di lubang pertama, dan single crochet ketiga di lubang kedua, dan single crochet keempat di lubang kedua. Jadi polanya adalah satu lubang kita beri 2 single crochet. Karena kita memiliki 8 lubang tadi, berarti totalnya kita membuat 16 single crochet. Oke, ini sudah jadi 16 single crochetnya. Lalu kita lanjutkan di row kedua. Kita buat 1 single crochet di lubang pertama, lalu 2 single crochet di lubang kedua. Kita ulangi polanya, 1 single crochet di lubang pertama, 2 single crochet di lubang kedua. Oke, kita ulangi sampai akhirnya kita membuat pola seperti ini. Jadi kita selesaikan sampai di row ketiga saja. Row pertama single crochet, row kedua double single crochet, row ketiga 1 single crochet dengan double single crochet. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Setelah single crochet tadi, sekarang kita buat slip stitch sebanyak 6 ya. Slip stitch pertama, lalu slip stitch kedua, slip stitch ketiga, slip stitch keempat, slip stitch kelima, dan slip stitch ke-6. Jadi totalnya ada 6 slip stitches. Nah, kita lihat di sini garisnya lurus. Nah, karena kita akan menggabungkan bagian yang lurus ini dengan bagian badan tasnya. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu di sini. Setelah ini kita membuat single stitch atau single crochet. Single crochet pertama di lubang pertama, single crochet kedua di lubang kedua, lalu single crochet ketiga dan keempat di lubang ketiga.
Jadi di lubang ketiga kita beri 2 single crochet. Ini 1, 2. Begitu. Kita ulangi ya. Di lubang pertama 1 single crochet. Lubang kedua 1 single crochet. Lalu lubang ketiga double single crochet. Kita buat 3 kali. Sekali lagi, 1 single crochet lubang pertama, 1 single crochet di lubang kedua, dan 2 single crochet di lubang ketiga. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan buat chain atau rantai. Kita buat 5 rantai. Ini yang pertama. Fungsinya rantai di sini adalah sebagai tempat kancing. Jadi untuk mengaitkan kancingnya nanti. Jadi kita buat 5. Tadi sudah 1 ya. Lanjut 2, 3, 4, dan kelima. Ini rantai terakhir. Lalu kita masukkan hakpen kita ke lubang selanjutnya dan kita buat single crochet pertama. Kita buat pertama lagi. Nah, lalu yang kedua kita beri single crochet lagi. Nah, lubang yang ketiga single crochet lagi. Nah, kita beri 1 single crochet lagi. Jadi sama dengan pola yang ada di sebelah kanan tadi. 1, 1, 2. Mulai lagi, 1 single crochet di lubang pertama, 1 single crochet di lubang kedua, lalu 2 single crochet di lubang ketiga. Ulangi sampai kita sampai di slip stitch yang kita buat tadi. Nah, polanya sama, 1 single crochet, 1 single crochet, 2 single crochet. Kalau sudah sampai di akhir begini, lalu kita buat slip stitch 1 kali untuk mengencangkan saja. Nah, kita hitung tadi slip stitch yang ada di sini. Ada 6 kan? Tadi kita buat 6 kan? 1, itu nanti kita buat untuk menggabungkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, menggabungkan dengan yang ada di badannya. Badannya ini juga kita butuh 6 slip stitch. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di slip stitch ke-6 aku tandai pakai jarum di sini. Nah, sekarang aku masukkan hakpennya ke slip stitch pertama dari tutup tersebut. Lalu aku masukkan lagi di slip stitch pertama di badan yang tadi. Ini fungsinya untuk menjahit. Sekarang kita masukkan, kaitkan benangnya ke dalam lubang tersebut, lalu ke lubang yang ada ditutup, lalu kita akhiri dengan slip stitch. Oke, lubang kedua lakukan yang sama, slip stitch kedua ditutup, slip stitch kedua di badan, kaitkan benangnya, masukkan, lalu akhiri dengan slip stitch. Ulangi terus sampai kita membuat 6, menyatukan 6 slip stitch tadi. Nah, jadi hasil akhirnya akan terbentuk jahitan yang menyatukan antara badan dan tutupnya. Ini yang terakhir. Oke, nah you can see that sudah tergabung ya antara badan dengan tutupnya. Sekarang kita mau buat ini tali kecilnya ini yang di atas. Aku akan melanjutkan menggunakan benangnya tanpa perlu dipotong, maaf, tanpa perlu dipotong. Nah, yang pertama yang akan aku lakukan adalah buat 1 chain.
kita lanjutkan lagi buat 8 chain. Totalnya 8 chain ya. Nah, setelah itu kita masukkan hooknya ke salah satu lubang di sini. Pilih aja salah satu yang paling dekat dengan tutup itu. Oke. Lalu kita buat slip stitch di sini. Jadi biar rekat begitu, kita slip stitch. Nah, setelah itu kita putar lagi biar lebih mudah untuk menjahitnya. Nah, di sini kita buat single crochet sebanyak 8 kali mengikuti dari rantai tadi. Jadi kalau rantainya membuat 5 ya berarti single crochetnya 5. Rantainya 8, kita buat single crochetnya 8 karena kita menutupi rantai tersebut biar ada polanya begitu. Nah, kalau sudah selesai sampai di single crochet yang ke-8, masukkan hakpennya ke salah satu lubang dan kita slip stitch. Jadi deh ini. Nah, untuk benangnya bisa kita potong di sini lalu kita kencangkan. Oke. Nah, sekarang kita membuat talinya. Untuk tali depan dan tali belakang aku masih menggunakan jenis benang yang sama, polyester, tapi dengan warna yang berbeda. Di sini aku akan memotong talinya. Nah, ini talinya sudah aku kepang. Ini yang pendek ya. Yang pendek aku gunakan untuk badan di depan. Nah, kita masukkan ke dalam lubangnya. Kita buat zigzag seperti biasa, depan, belakang begitu. Nah, hingga jadinya seperti ini. Nah, bisa kita kencangkan, bisa kita longgarkan talinya. Oke. Nah, untuk yang tali bagian belakang kita juga mengepangnya dan talinya sedikit lebih panjang. Kalau misalnya kalian ingin talinya lebih pendek bisa dipendekkan, kalian ingin talinya lebih panjang bisa dipanjangkan, bebas sih. Nah, di sini aku akan masukkan di salah satu lubang dekat dengan tali tadi biar tidak begitu terlihat ya, biar rapi. Kita masukkan saja ke sini, bisa menggunakan hakpen atau langsung dimasukkan begitu saja juga tidak masalah. Oke. Lalu kita tarik ke dalam. Lalu kita buat simpul. Jadi kita kencangkan, kita buat lebih besar, simpulnya lebih besar begitu. Jadi tidak akan lepas ketika ditarik. Nah, lakukan yang sama untuk tali yang bagian bawah, masukkan kira-kira di lubang yang kalian inginkan, nah, yang kira-kira pas begitu. Lalu kalau sudah dimasukkan, kita buat simpul lagi biar lebih kencang. Nah, lakukan yang sama di tali bagian sebelah kiri. Simpel sih untuk masukin talinya, hanya seperti itu. Jadi tidak ada dijahit-jahit begitu. Oke. Nah, sekarang kita buat kancingnya. Di sini kancingnya aku menggunakan kancing jahit. Jadi aku akan menjahit seperti biasa dengan jarum jahit seperti biasa. Nah, ini dia udah jadi tas kecil, mungil, emot yang bisa kalian isi dengan benda-benda yang imut juga. Bisa diisi permen, bisa diisi flash disk, terserah. Oke. Thank you very much for watching. See you next time.